Terkait dengan statement tadi Bu Nurma bilang bahwa apapun yang dilakukan Laura soal dia I love you atau apa itu masalah hati, tetap laporan tetap diproses. Itu gimana Bang menanggapi hal itu Bang? Itu benar, tapi saya menanggapinya dengan cara yang berbeda. Bagi saya apa yang disampaikan itu adalah bukti sempurna menurut saya. Karena itu membuktikan adanya sebuah hubungan istimewa antara seseorang dengan orang lain yang selama ini selalu disangkal. Ya, karena selama ini selalu disangkal, maka itu adalah bukti yang sempurna. Penyampaian melalui media itu ditanggapi dan itu adalah bukti mereka mempunyai hubungan. Nah, kalau itu mempunyai hubungan, berarti penyangkalan selama ini terbantahkan sendiri oleh kejadian yang kemarin. Jadi itu baik sekali. Makanya itu tidak mempunyai implikasi apapun, justru membuktikan mereka mempunyai hubungan yang selama ini disangkal. Katanya hubungan dengan si A, si B, si C, tadi antariksan, tadi mana saja yang disebutkan. Tapi kemarin itu bukti sempurna. Itu bukti sempurna. Pengakuan seseorang mempunyai hubungan dengan seseorang. Tapi Bang, artinya gini, laporan itu kan laporan aborsi dan laporan yang satunya lagi kan. Hanya kalau misalnya laporan aborsi itu berarti siapa yang kena nih Bang? Kalau itu tanyakan ke penyidik. Saya nggak punya kapasitas, tapi saya tahu. Tapi itu ada kewenangan kepada penyidik. Yang jelas, apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu terkait kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya dia ingin memberikan perlindungan kepada anaknya. Seperti itu sebetulnya. Tapi melihat Laura artinya masih bersikap seperti itu dari pihak Niki sendiri gimana Bang? Nggak ada, itu nggak berpengaruh lah buat Nikita. Karena kita proses itu kan tidak bertumpu kepada satu orang, tidak bertumpu kepada orang yang dilaporkan, tapi laporan itu dilaksanakan berdasarkan KUHP. Artinya proses pembuktiannya itu melalui alat bukti. Di dalam hukum pidana alat buktinya sudah jelas. Yang pertama itu adalah saksi, yang kedua itu adalah ahli atau itu adalah pendapat, terus keterangan tertulis seperti itu. Jadi ada surat, ada 5 itu alat bukti. Jadi itu tumpuan, itu pijakan daripada proses hukum di dalam proses hukum pidana seperti itu. Tapi Bang, dalam hal ini Niki sendiri gimana merasakan? Artinya kan dari saya belum ketemu lagi sama Nikita karena saya hanya melengkapi proses-proses pemeriksaan dengan terkait dengan dokumen. Jadi ada beberapa dokumen yang memang dilakukan penyitaan, ya udah kita serahkan. Jadi proses berjalan, jadi tidak ada yang berhenti. Coba mungkin prosesnya banyak tidak diliput karena memang itu proses tidak perlu diberitahukan. Sebagai contoh adalah penyitaan dan sebagainya. Tapi Bang, mengenai artinya dengan ini apakah pihak PPAA P3A itu belum begitu concern dalam menangani Laura atau gimana Bang? Saya pikir dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sudah maksimal. Tapi mungkin kalau memang ada hal-hal sesuatu itu ya mungkin di luar daripada kendalinya. Karena kan dia tidak tahu, apalagi itu kan informasi yang saya terima itu jam 10 apa jam 11 malam. Di saat mungkin sudah selesai pemeriksaan. Kenapa diperiksa sampai malam? Karena datangnya sendiri pun sore. Sore, istirahat dan sebagainya. Artinya dengan melakukan itu artinya merasa kecolongan nggak sih Bang? Saya tidak bisa berkomentar. Tanyakan kepada Dinas Perlindungan Perempuan, Pak.